Shalom sahabat Bahana dimanapun yang saya kasihi. Kembali kita bisa bertemu dalam program Karena Dia. Saya berharap dan berdoa sahabat Bahana senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur bila saat ini kita boleh ada sebagaimana ada juga karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya patut kita memuji dan memuliakan Dia. Nah, tidak berlama-lama untuk mengantar dalam perbincangan kali ini. Dalam program Karena Dia kali ini saya ditemani seorang narasumber yang saya percaya sahabat Bahana akan diberkati oleh kehadirannya. Beliau ini seorang hamba Tuhan, menurut saya juga masih sangat muda, jadi masih semangat dan powerful. Ya, saya mengenal hambanya ini sudah lama sekali, bahkan sebelum dia menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Seingat saya, hambanya ini dulu kuliah di Jogja, di satu perguruan tinggi. Nah, namun dalam perjalanan selanjutnya saya tidak mengikuti jejaknya. Tapi beberapa tahun kemudian selepas beliau ini dari pendidikan di perguruan tinggi tersebut, saya mendapat kabar, mendapat berita dan informasi bahwa dia sedang menjadi hamba Tuhan, dalam arti menjadi pendeta dan gembala jemaat di salah satu kota di Jawa Tengah. Seorang gembala jemaat, seorang juga pembicara atau pengkhotbah yang luar biasa. Dia banyak diundang untuk melayani di berbagai ibadah, KKR, seminar ya di luar kota, bahkan di luar pulau. Saya juga sempat mengikuti, beliau juga sempat melayani di beberapa negara di luar Indonesia. Luar biasa sekali. Dia juga adalah seorang penulis buku. Ya, setahu saya ada 2 buku yang sudah ditulisnya. Salah satunya ada di depan saya, yaitu buku Devosi Hati ini. Dan satu lagi, buku yang berjudul Penyediaan Total. Nah, siapakah beliau? Segera akan saya panggil, saya sapa, dan akan berbincang-bincang dengan saya. Shalom, Pastor Tony Subiantono, hambanya yang luar biasa. Shalom, Pak Riono. Waduh, saya biasa panggilnya Kohar nih ya. Iya. Orang semacam dulu beliau melayani dan saya ada tanda petik mengidolakan beliau karena dia juga pemain bass, dia juga seorang pembicara ya. Luar biasa, menginspirasi sekali itu Haryono ini buat saya pribadi. Ya, terima kasih Ton, ini kita informal saja ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk kesediaan dan waktunya hadir di ruang Karena Dia kali ini. Nah, kita akan mulai dengan satu pertanyaan begini. Mungkin Tony bisa sedikitlah menceritakan secara sekilas latar belakang pribadi dan keluarganya ya sampai sekarang ini. Silakan. Ya. Oke, shalom sahabat Bahana yang diberkati Tuhan. Saya sedikit sharing atau mungkin segala kesaksian ya. Jadi bagaimana Tuhan memanggil seperti tema kita. Semua karena Dia, karena Tuhan. Amin. Jadi saya lahir di Kota Pekalongan, saya nggak pernah berpikir menjadi seorang pendeta. Saya lahir dari keluarga pedagang, semuanya jualan. Nggak ada seorang pun dari keluarga baik mama, papa, pendeta. Saya nggak punya figur seorang pendeta. Ya saya singkat cerita SMA kelas 2 saya ditangkap oleh seorang hamba Tuhan yang melayani pelajar. Dan kemudian saya dipercaya karena saya suka main musik, saya dipercaya untuk main musik ya. Dan satu hal itu yang membuat saya mulai panggilan awal, di mana saya mulai melihat figur hamba Tuhan ini yang membimbing, memberikan arahan, sehingga saya mulai juga melayani gereja lokal yang dan ya puji Tuhan akhirnya saya bisa pindah ke Jogja untuk kuliah, dan di Jogja pun saya menemukan komunitas yang luar biasa yang mendukung dalam iman, sehingga dalam masa muda saya tidak sempat meninggalkan Tuhan. Jadi masa muda saya tetap terjaga, saya tidak pernah waktu-waktu saya terhilang dari hadirat Tuhan,
sejak kelas 2 SMA tersebut. Mungkin sekilas begitu. Luar biasa ya. Jadi menerima panggilan Tuhan untuk mulai terjun pelayanan meskipun belum full time sejak remaja ya. Nah, tapi kalau omong-omong sebenarnya cita-cita awal atau impian awal sebelum menerima panggilan Tuhan untuk melayani Dia sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan full time itu apa sebenarnya, Ton? Kalau jadi gini, flashback saya gitu. hampir ini flashback ya. Saya ini hampir tidak punya cita-cita yang berarti ya. Kenapa? Karena saya bertumbuh dari keluarga yang maksudnya cukup lah, cukup. Dan kemudian SMA itu papa kena penyakit stroke dan mama ibu rumah tangga biasa. Sehingga waktu itu saya hanya berpikir saya hanya bisa melanjutkan hidup dan menolong orang tua begitu aja, karena saya anak pertama, adik saya 3. Oh, 4 bersaudara ya, jadi iya, oke. 4 bersaudara, betul. Nah, saya sempat juga waktu awal-awal pertobatan saya dekat dengan seorang gembala di Kota Pekalongan, bahkan dia pun memberi nasihat yang berkata bahwa sudahlah, yang kamu pikirkan sekarang adalah nulung bagaimana mamahmu dan adik-adikmu. Sudahlah, kamu SMA lulus, ya sudah kamu cari kerja apa adanya dan bantu orang tua, bantu adik-adik. Jadi saya pun sebenarnya tidak punya sebuah cita-cita jadi apa-apa. Karena saya tahu background saya nggak punya modal gitu. Jadi untuk sekolah pun saya nggak berani gitu. Nah, sedikit informasi, saya kuliah pun dibiayai. Akhirnya ya ini saya percaya mujizat Tuhan ya, dibiayai oleh teman mama saya gitu. Oke. Jadi kuliahnya di mana waktu itu ya, Ton? Di UKDW kok. UKDW. Di Wacana manajemen ekonomi manajemen. Ya. Oke. Nah, kalau menerima panggilan pelayanan sendiri itu pertama kalinya sebelum terjun ke penggembalaan itu kapan itu jadinya? Nah, ini ya, ini saya cerita, saya pernah cerita ke Pak Gondo ya, bukan karena ini dibahas, tapi saya pernah cerita ke Pak Gondo. Kelas 2 SMA, kenapa saya bertobat? Karena saya diajak retreat pertamanya oleh hamba Tuhan di Kota Magelang ini. Saya nggak kenal hamba Tuhan ini, tapi lewat teman saya yang sudah ikut dia ngomong ada retreat loh, kamu mesti ikut. Aku nggak punya duit, dibayarin, dijemput. Nah, waktu itu retreatnya di Purwokerto, saya ingat betul di Batu Raden. Dan pembicara itu Pak Gondo. Dia nggak kenal Pak Gondo waktu itu ya. Saya tahu ini adalah pembicara dari Jogja. Saya ingat betul, dia dulu masih pakai mobil Rocky itu ya, yang Jeep itu. Saya kemudian dengar khotbahnya dia. Nah, saya ini kan nggak pernah ke gereja backgroundnya. Jadi saya ke gereja itu ke gereja Katolik karena saya sekolah dari SD sampai SMA di sekolah Katolik. Jadi kalau saya ke gereja ya karena sekolahan dibawa ke gereja Katolik. Nah, waktu saya dengar khotbahnya Pak Gondo waktu itu, saya ini betul-betul kayak ngalami sesuatu yang waduh, hati saya bergejolak, saya merasa menjadi orang berdosa, saya merasa perlu Tuhan. Dan waktu itu saya ingat betul Pak Gondo membuat tantangan altar call beberapa kali. Nah, dia pertama altar call tentang apa kesedihan, kepahitan, bla 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 bla. Saya itu masih mengeraskan hati, saya nggak maju gitu. Sampai tiba-tiba Pak Gondo itu sebelum menutup doanya dia ngomong gini, saya ingin menantang anak-anak muda yang mau memberikan dirinya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Gitu. Nah, saya dengan polosnya tiba-tiba seperti ada dorongan untuk saya maju. Padahal altar call 1, 2, 3, 4 tuh saya nggak maju. Nggak maju. Nggak maju, saya itu mengeraskan hati dan bukan mengeraskan hati ya, bingung kan ya orang Katolik ikut background saya Katolik, maksudnya selama ini ibadah di gereja Katolik, tahu-tahu ada altar call orang nangis-nangis, orang rebah, orang waduh, saya kan bingung begitu, makanya waktu altar call saya bingung, saya bukan mengeraskan hati sebenarnya, lebih tepat saya bingung. Tapi di altar call tentang panggilan sepenuh waktu itu, saya tiba-tiba ada dorongan untuk maju. Jadi saya akhirnya maju, didoakan dan ya itulah awal panggilan saya. Kelas 2 SMA saya sudah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu gitu kan. Ya, jadi sejak 2 SMA itu ya menerima panggilan pelayanan untuk sepenuh waktu ya. Nah, kalau yang mendasari sendiri apa, Ton? Atau menjadi motivasi untuk mau ya menyerahkan diri
mendedikasikan hidup untuk melayani Tuhan sepenuh waktu itu apa yang menjadi dasar atau motivasi Tony waktu itu? Ya, motivasi yang jelas melihat figur hamba Tuhan ini. Yang Oke. pertama Pak Gondo, terus kemudian karena itu yang pertama ya, kemudian dikuatkan dengan saya melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan dan saya ingin menjadi hamba Tuhan mereka ya. Seperti saya pernah datang kepada gembala saya di Kota Pekalongan, saya ngomong, Om, saya ingin jadi seperti Om, jadi seorang hamba Tuhan itu SMA kelas 2 setelah pulang dari retreat ya. Nah, saya ingat betul waktu itu di retreat itu salah satu ayat yang disampaikan oleh Pak Gondo adalah Lukas 1 ayat 17 dikatakan bahwa tentu saja ini firman Tuhan ya, karena ini yang memotivasi hidup saya betul ya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, kalimat yang membuat saya highlight adalah mempersiapkan umat yang layak ya. Prepare people to the Lord. Jadi kalimat itu kemudian saya ada dorongan, kenapa Tuhan taruh beban ini mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan gitu. Jadi, nah tentu saja ini kan berarti saya menjadi seorang yang membimbing orang, mempersiapkan orang. Nah itu yang ayat itu yang dari sekian banyak ayat yang disampaikan hamba-hamba Tuhan waktu itu, termasuk Pak Gondo pun dalam satu khotbahnya ada banyak ayat itu yang nyantol gitu. Tahu-tahu betul-betul, wah ini prepare people to the Lord itu, jadi mempersiapkan umat yang layak buat Tuhan gitu. Itu kok luar biasa ini ya. Jadi itu yang rupanya menjadi apa ya, katakanlah pendorong buat Tony untuk bisa melayani karena ingin mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, kalau sekarang bicara tentang pelayanan pengembalaan jemaat ini ya Tony ya. Nah, sejak kapan pertama kali mulai terjun dalam pelayanan pengembalaan jemaat yang Tony lakukan? Mulai saya di tahun 2000, tepatnya 21 Juli. Sebenarnya bukan itu di penggembalaan ya, tapi saya sebenarnya pindah ke Magelang ini bukan karena pelayanan, tapi karena bekerja. Jadi saya kelas 2 SMA memutuskan jadi hamba Tuhan, saya tidak langsung masuk sekolah teologi. Karena saya melihat keluarga dalam kondisi yang membutuhkan saya untuk bisa menolong secara ekonomi. Jadi saya kuliah dan akhirnya saya kerja, saya hampir mengubur impian menjadi seorang hamba Tuhan itu. Jadi karena saya harus nyekolahkan adik-adik, muliakan, makanya adik saya anaknya lebih gede-gede dari anak saya karena saya menikah belakangan gitu ya. Dulu beres, akhirnya saya menikah. Itu menjadi beban saya. Jadi saya hampir mengubur impian itu betul-betul. Tetapi karena saya tetap melayani Tuhan, saya ke Jogja pun di persekutuan melayani Tuhan. Ya, saya adalah produk dari dulu masa keemasan persekutuan doa di kota Jogja ya. Masa-masa itu 89 tahun 90 adalah masa kemasan persekutuan doa. Nah, saya adalah salah satu orang yang ditangkap Tuhan di dalam kegerakan persekutuan itu. Nah, saya bergabung di sebuah gereja lokal yang dipimpin oleh Pendeta Ishak Sugianto yang membimbing saya menjadi bapak rohani saya, sehingga saya tetap layanan, tetapi saya bekerja. Saya sudah tidak memikirkan lagi jadi hamba Tuhan. Toh bagi saya pelayanan itu nggak harus jadi pendeta gitu kan. Saya bisa main musik, saya bisa melakukan ini itu ya. Saya juga udah khotbah di remaja. Bagi saya ya sudahlah, saya bekerja. Nah, memang waktu saya pindah di Magelang karena pekerjaan, saya dapat promosi jabatan untuk di sebuah showroom yang menjadi cabang dari kota Jogja. Nah, sampai di sana saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara. Akhirnya ya karena saya biasa kumpul-kumpul komsel dan sebagainya, saya nggak punya teman, nggak punya saudara, siapa yang saya bisa ajak teman? Ya pembeli mobil saya, ya banyak pembeli mobil yang saya ajak, yuk saya temenin, saya kan belum menikah waktu itu, jadi temenin, saya dikontrakkan perusahaan, kontrak rumah begitu, tiap pulang kerja kosong ya, sepi, akhirnya saya kumpulin mereka, yuk main ke rumah saya ajak doa, saya ajak nyanyi, nyembah Tuhan, renungan, makin lama makin banyak gitu ya, makin lama makin banyak sehingga
saya ingat betul itu awal-awal tahun 2000, mungkin bulan Februarian kurang lebih, saya ngalami ini apa ya, pengalaman supranatural gitu lah. Ya, gimana ceritanya? Saya berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, penara doa saya juga berdoa. Tapi saya merasa bahwa saya 2 kali saja. Tapi itu pertama kali saya mendengar namanya suara Tuhan audible. Oh, jadi, audible ya. Jadi dengar secara jadi langsung kedengar. Waktu saya lagi kerja, saya punya ruangan tertutup dan biasa sebelum saya kerja saya biasa doa. Ya itu biasa saya lakukan. Saya doa, saya baca Alkitab. Saya lakukan itu setiap hari. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ketika saya tutup mata, sudah berdoa sebelum saya amin, tiba-tiba ada suara itu di telinga begitu. Suaranya hanya satu kata, kapan. Itu aja. Jadi hanya satu kata itu toh, kapan. Nah, saya itu waktu dengar kata kapan, saya tidak bertanya apa maksud ini, kalimat ini, karena saya hanya bertanya, ini suara Tuhan atau bukan? Nah, saya ngomong, Tuhan, kalau memang ini suara Tuhan buat saya, perdengarkan sekali lagi. Saya melek. Saya nggak tutup mata, saya melek. Nggak ada orang di samping saya. Dan sekali lagi terdengar di telinga saya kapan. Nah, itu aja. Saya tidak bertanya apa maksud Tuhan tentang kata kapan itu, karena saya sudah tahu tujuannya. Tujuan Tuhan mengatakan kapan itu, kapan keputusan itu ya, Tuhan sedang menagih. Nah, itu dia cocok banget itu. Ya itu kalimat yang cocok, dia nagih gitu. Jadi saya itu langsung ngerti, saya itu punya utang sama Tuhan ya. Istilah orang Kristen itu nasar begitulah ya. Jadi saya ditagih sama Tuhan waktu itu kapan? Saya udah nggak tanya, saya sudah ngerti arah Tuhan itu mau kemana. Saya mau ya Tuhan, pokoknya saya siap, wes. Nah waktu itu akhirnya, memang tidak langsung saya melepaskan jabatan. Tetapi persekutuan yang saya bangun itu menjadi besar, menjadi banyak, dan ini banyak mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang akhirnya bertobat persekutuan itu. Mungkin waktu itu sekitar 40 lah, setiap kali kumpul 40-an orang. Nah, tetapi ada 15 orang yang betul-betul bertobat di persekutuan di tempat itu, di persekutuan itu. Sampai suatu kali saya ketemu Pak Ishak Sugianto. Saya tanya, Pak, ini ada 15-an orang yang bahkan belum dibaptis, bisa nggak untuk menjadi gereja? Nah, Pak Ishak ngomong, ya udah buka aja di Magelang. Nah, saya tanya, terus Pak Ishak mau kirim siapa untuk jadi pendetanya? Ada tempat nggak? Saya ngomong ada sih, jemaat kasih rumahnya untuk bisa ibadah. Nah, dia ya kamu lah. Yulah yang pimpin. Kalau saya pikirin pendeta belum tentu mereka mau dipimpin pendeta. Gitu. Saya ngomong emang boleh Pak. Saya masih kerja gini. Saya nggak punya background sekolah Alkitab. Saya memimpin jemaat. Ya mau di GBI mah boleh. Dia silakan aja. Gitu. Wah itu malah peneguhan dari Pak Ishak ya. Wah praktis itu. Langsung udah buka aja. Akhirnya seolah-olah akhirnya dipepet dalam situasi yang begitu ada suara Tuhan itu, beberapa bulan kemudian saya seperti dalam tanda petik dipepet Tuhan terhadap 15 orang ini. Ya 15 orang yang belum berjemaat di mana-mana. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa saya akan membuka jemaat. Ya, jadi 40 orang itu langsung total karena mereka sudah punya gereja masing-masing kan. Nah, bahkan 15 orang ini pun hanya tinggal sisa 10 orang. Itu jemaat mula-mulanya ya? Ya, jemaat mula-mula jadi 12 orang, saya dan istri. Wow. Itu Kohar, agak panjang dikit. Iya. Jadi itu di Magelang ya, Lon ya? Ya, dengan kondisi awal dari persekutuan yang akhirnya bisa dari beberapa anggota itu komitmen untuk ya masuk dalam persekutuan yang lebih dalam arti kata ya masuk ke dalam kehidupan berjemaat. Nah, kalau waktu itu kondisinya bagaimana tuh? Di rumah kontrakan atau di tempat ruko atau seperti apa awalnya? Dan kemudian sampai bisa bertumbuh menjadi berapa jemaat? Ya, jadi waktu itu kita dipinjami rumah karena di jemaat yang punya rumah kosong, tidak ditempati, kemudian disiapkan untuk menjadi tempat ibadah. Nah, tanggal 21 Juli tahun 2000 saya ditabiskan menjadi gembala di situ ya.
gembala di situ oleh BPD, GBI ya. Waktu saya ingat almarhum Bapak Tommy Lomboan yang mentadiskan saya ya, sehingga saya akhirnya mengembalakan di situ. Nah, kemudian lewat proses yang cukup panjang, kami tahun 2004, 4 tahun yang punya rumah itu tidak lagi bergabung di gereja kita. Nah, saya pikir kan nggak enak juga di situ. Akhirnya kita keluar dari rumah itu dan kita mulai kontrak-kontrak ya, kontrak di mana-mana, kontrak di rumah makan, sore kebaktian di ruko. Nah, kami lakukan itu terus ya sampai tahun 2014 kemarin Tuhan berkati kita dengan sebuah gedung yang hari ini juga Tuhan sudah lunasi semuanya ya, Alitela Center di depan dekat Mall Artos begitu ya. Di situ yang daya tampungnya bisa sampai 250 orang dengan ruang sekolah minggu, ruang studio tamborin dan banyak ruang-ruangan yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, pertumbuhan jemaat juga luar biasa. Kami melihat bahkan masa pandemi ini pun Tuhan terus tambahkan banyak jiwa ya. Puji Tuhan. Itu kurang lebih perjalanan singkatnya, Tuhan. Ya. Nah, sahabat Bahana, dari sharing atau kesaksian Pastor Tony ini, kita bisa mendapat pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah memanggil seseorang, maka kemanapun orang itu berada, pasti dikejar olehnya. Sampai betul-betul submit, sampai benar-benar menyerah. Ya, Pak Tony sampai 2 kali ditanya Tuhan, when, kapan? Artinya kapan kamu mau menjadi hambaku yang melayaniku sepenuh waktu. Dan kita lihat perjalanan pelayanan Pak Tony luar biasa. Dari hanya belasan jemaat, akhirnya Tuhan tambahkan secara luar biasa dan sekarang sudah menjadi ratusan. Dari tempat yang tadinya dipinjami, lalu kemudian pindah kontrak ke ruko, ke rumah makan, dan sekarang diberkati dengan satu tempat ibadah yang sudah permanen, ya, dan luar biasa dengan fasilitas sarana ibadah yang sangat lengkap menurut saya, ya. Ada ruang studio, ya, ada ruang ibadah dan ruang-ruang yang lain. Itu yang menjadi tempat pelayanan Pak Tony dengan istri dan keluarga di Magelang hari ini. Nah, kalau menurut Tony selama pelayanan ini tantangan dan juga peluang seperti apa yang sering dijumpai, ya? Pasti dalam perjalanan pelayanannya kan ada tantangan-tantangan, tapi juga ada peluang-peluang yang bisa diraih. Nah, mungkin bisa di-share-kan 1 atau 2 tantangan maupun peluangnya yang sempat atau pernah dijumpai. Silakan, Bang. Ya, tantangan secara umum, secara eksternal, ya waktu kita perintisan, mengurus izin gereja, itu secara eksternal ya. Tapi di dalam sendiri, menyatukan visi. Berapa lama itu proses pengurusan izin gereja itu, berapa lama sampai akhirnya goal? Cukup lama sih. Cukup lama ya. Karena kita sempat diberkati sebelum kita beli tempat di sini, kan kita sempat beli tanah kosong. Beli tanah kosong, kita maju izin setahun itu nggak goal terus. Bahkan ada banyak fitnah yang diberikan kepada saya yang katanya saya menyuap warga, 1 KTP 1 juta dan sebagainya, sehingga saya sempat dimajukan ke pengadilan. Ya, jadi saya sempat dituntut karena ada kayak orang-orang tuanya di wilayah situ yang termakan hasutan dan dia menyebarkan ada orang yang menyebarkan berita-berita yang nggak benar kalau saya itu menyuap dan memakai preman untuk minta tanda tangan warga. Jadi saya sempat diajukan ke pengadilan untuk disidang, tetapi itu semua tidak terbukti ya. Jadi akhirnya itu cara Tuhan sih ya. Ya, pasti. Ini kesaksian sedikit. Jadi karena itu cara Tuhan, kenapa? Karena waktu kita beli tanah itu, waktu itu nilainya sekitar 900 juta ya. Jadi, kami itu tidak punya duit. Jadi waktu itu ada majelis pengurus gereja tanya, ini ada tanah gede 1.100 dan murah 900 juta. Itu menurut dia murah, dia tahu betul tanah. Semua murah itu 900 juta. Nah, dia tanya, gereja ada kas berapa? Saya mau ya ada kas sekitar 70 juta. Waduh, kan jauh banget gitu.
kita masih kontrak-kontrak kan, hampir ngumpulin uang, nanti setahun bayar kontrak, ngumpulin uang setahun bayar kontrak, habis terus duitnya. Habis, betul. Jadi saya ngomong 70 juta, aduh masih jauh. Nah, tapi dia ngomong begini, sudah dibeli saja, pokoknya 70 jutanya masukkan, sisanya saya bayarin dulu, nanti gereja terserah mau mengembalikan ke saya tiap bulannya berapa. Ya sudah, saya pikir dia berniat, ya akhirnya kita ambil. Kita ambil tanah itu ya. Jadi tapi kita perjalanannya ngurus izin itu nggak gampang sekali. Wah, sampai harus 2 kali masuk ke pengadilan gara-gara hal begitu ya. Dan akhirnya nggak kondusif juga suasananya. Masyarakat terpecah dua, ada yang setuju dan tidak setuju. Dan hubungan mereka jadi nggak bagus. Waduh, kita jadi merasa bersalah juga. Akhirnya saya ngomong pada pengurus, saya ngomong begini, ayo kumpul di rumah saya. Akhirnya kesepakatan malam itu kita jual. Udah dijual aja. Nah, persis setahun kita akhirnya ngomong keputusannya jual. Nah, malam ini 6:30 malam kita putusan jual. Besoknya langsung ditawar orang tanah itu karena tempatnya cukup strategis. Nah, ditawar, nego mungkin hanya 3 hari, kecapek, kejual dengan angka yang cukup fantastis. Itu. Bahkan saya bisa mengembalikan uang dari jemaat pengurus gereja yang minjam uang kita 800 juta itu, kita malah kembalikan, malah sisanya kita masih bisa beli tempat yang baru cash. Maksudnya dulu saya berpikir kalaupun izin keluar, kita berjuang mati-matian, izin keluar, lah mau bangunnya duit dari mana? Ini aja tanah masih 800 juta gitu loh. Rupanya cara Tuhan seperti itu. Ada seorang kontraktor yang ngomong, tak bangunkan dulu, kamu tempati dulu, duitmu kasih no saya, sisanya nanti kita angsur. Malah kita bisa ngelunasi pengurus gereja itu, duitnya kita kembalikan, sisanya malah kita bisa beli, hanya tinggal kurang sedikit ya. Tahun 2014 kemarin semua sudah dilunasi. Jadi itu secara eksternal seperti itu ya. Kalau secara internal tantangannya ya menyatukan visi itu tidaklah mudah ya. Jadi saya harus menemukan di jemaat yang mulai bertumbuh ini, istilah saya itu adalah orang-orang yang visioner, satu visi dengan saya. Betul Jadi sekali. apa yang saya tangisi, mereka tangisi, apa yang membuat sekitar saya bahagia, mereka bahagia gitu. Jadi, menemukan orang itu yang seperti itu nggak gampang, prosesnya panjang sampai akhirnya kita menemukan. Nah, dengan background saya tidak punya pengalaman penggembalaan, cukup sulit untuk mengatur manajemen gereja sehingga bisa campur aduk ya, bisa ada jemaat bisa mencampuri urusan pastoral, ada pengurus gereja bisa nyampurin urusan pastoral ya, pendeta nggak boleh khotbah ini, pendeta nggak boleh khotbah itu, Pak. Ini kan jadi akhirnya tapi dengan kegigihan kita terus jalan, akhirnya menemukan bentuk ya, menemukan bentuk yang harmonis sehingga tidak saling bertabrakan. Nah, itu tantangan eksternal dan internal ya. Ya peluangnya banyak sih, Tohar. Jadi kayak gitu ya. Saya selalu berpikir tentang blessing in disguise ya, berkat yang menyamar kayak gitu. Tantangan diubah menjadi peluang. Ya, jadi yang sulit malah ternyata Tuhan buat ini supaya kita dapatkan untung 2 kali lipat dari harga tanah yang setahun lalu kita beli gitu. Jadi akhirnya kita bisa beli tempat yang baru begitu ya. Jadi tantangan diubah menjadi peluang ya. Jadi peluang-peluang banyaklah kalau kita lihat dengan pandemi ini pun kita bisa melihat peluang ya, gereja Tuhan dengan gereja online dan offline tetap punya peluang ya. Saya melihat sekarang ini ya banyak jemaat yang nggak bisa balik ke gereja karena usia tua dan sebagainya, anak sekolah itu belum bisa balik. Tapi Tuhan bisa kirim, dan tayangan-tayangan YouTube kita juga jauh melebihi jumlah jemaat yang di tempat kita gitu. Artinya ternyata ada peluang juga di dalam dunia seperti ini gitu ya. Itu kan. Ya, jadi sekalipun di tengah krisis pasti ada peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan, terobosan-terobosan baru yang Tuhan sediakan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang jauh di luar ekspektasi kita. Kayaknya mungkin di masa pandemi ini, waduh, ini gereja online ini, jemaat di rumah. Tapi di balik itu Tuhan punya maksud, punya rencana, dan punya cara yang luar biasa. Sehingga pelayanan bisa berkembang dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Itu luar biasa. Nah, Tuhan, kalau saya lihat kan tahun ini gembala. Tadi saya di awal juga saya sudah sampaikan. Gembala jemaat, juga pengkhotbah,
ya, pembicara yang amat mobile boleh dikata, diundang pelayanan khotbah atau seminar atau apapun, retreat di mana-mana, dan juga menulis buku juga ya. Iya. Nah, kalau pertanyaan saya, sebenarnya bagi Tony sendiri, kalau mau jujur, lebih suka atau lebih enjoy menjadi gembala jemaat atau pengkhotbah ini? Atau menjadi pembicara keliling? Ya. Atau dua-duanya? Ya, ya saya awal-awal saya menikmati sekali khotbah keliling, Kohar. Jadi merasa apa ya? Aduh, saya senang gitu pindah-pindah kota. Saya sempat punya jadwal yang begitu padat ya. Bahkan istri anak-anak saya mau ketemu saya pun harus ke Semarang karena Jakarta turun Semarang, khotbah Semarang, besok sudah pindah ke Kalimantan gitu-gitu. Saya sangat menikmati, ya sangat menikmati. Pernah di fase seperti itu ya. Tetapi mungkin usia tadi keluar ngomong, Mbak Tuan masih muda ya. Sekarang sudah gak muda lagi. Wah, ya. Tapi masih still young kok kelihatan. Ya. Nah, makin ke belakang saya lebih senang ada di rumah gitu. Jadi terutama masa pandemi ini, apalagi sejak pandemi ini ya. Memang sebelum pandemi saya sudah mulai mengatur ya jadwal separuh-separuh. Jadi minggu pertama ketiga saya ada di tempat, 2, 4 saya biasanya keluar. Itu udah rutin bertahun-tahun. Jadi saya mengatur banyak hal sehingga kalau saya minggu kedua ada kelihatan di gereja pun jemaat mesti tanya, loh tumben Pak Tony ada di sini, tumben ya. Tapi sekarang ini ya sebelum pandemi saya sudah merasa bahwa mungkin saya juga fisik sudah enggak faktor U ya. Ya, jadi saya merasa kalau lihat jadwal itu ya besok Surabaya, Malang, Bali, rasanya sudah keselesai itu ya. Rasanya sudah capek gitu dan akhirnya pandemi ini betul-betul memaksa saya untuk diam di rumah. Nah ternyata saya sangat menikmati, ya. Jadi saya sangat menikmati sehingga kemarin waktu ada meeting elders pun saya ngomong, kalaupun saya akan kembali normal ke pelayanan seperti dulu, saya hanya akan keluar di sebulan hanya 1 kali saja. Jadi kenapa? Karena saya masih punya teman-teman yang mengharapkan saya hadir di pelayanan mereka. Nah, ini sesuatu yang kita bisa hindari, teman-teman sahabat-sahabat pelayanan yang mengharapkan saya bisa berkunjung ke mereka ya, silaturahmi lah gitu ya. Atau saling luar biasa. Jadi dengan berjalannya waktu belakangan kemudian lebih menyadari, lebih milih, lebih banyak di rumah gitu ya Tan ya. Apalagi sejak pandemi otomatis harus selalu di rumah. Tapi nanti ketika kesempatan terbuka lagi untuk bisa lebih leluasa berjalan keluar lagi, tetap dibatasi sebulan sekali seperti itu ya. Wow, luar biasa. Memang figur gembala ini kan sangat dibutuhkan kehadirannya oleh jemaat tentunya ya. Kecuali kita betul-betul bisa mempersiapkan ya tim yang kuat, ditinggal sewaktu-waktu pelayanan ke manapun nggak kerepotan, tetap bisa jalan. Tapi ya bersyukur Tuhan punya maksud untuk Tony bisa nanti ke depan mungkin lebih tajam lagi di dalam penggembalaan sehingga jemaat di Magelang akan mengalami pertumbuhan secara ya double portion atau mungkin triple portion gitu ya. Ya, secara kualitas, kuantitas. Ya, silakan. Tambahkan begini ya, jadi secara pribadi buat saya begini, saya menikmati karena inilah saat-saat saya seperti panggilan dulu untuk belajar firman Tuhan lebih dalam ya. Saya menyelesaikan S2 saya juga di masa pandemi. Ya, di bidang apa nih? S2-nya kemarin di bidang apa, Ton? Leadership, Pak. Wow, mantap. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi saya pun hari ini khotbah seri karena saya meneliti firman Tuhan. Jujur ini ya, ini dapur gembala ya, dapur gembala. Kalau kita pengkhotbah keliling, sebenarnya kita itu kan nggak mempersiapkan khotbah dengan banyak, ya kan? Kita punya modal satu khotbah bisa dikelilingkan, ya kan? Kesana kemari. Loh, ini dapur pendeta yang saya mau buka dengan jujur ya. Satu materi untuk banyak tempat gitu ya. Oh iya, saya punya bahan khotbah satu yang mungkin sudah saya khotbahkan 200 kali mungkin ada ya.
di berbagai tempat ya. Tapi Oke. ya itu saya jujur apa adanya. Saya hanya seperti menjalankan apa ya tugas apa ya Ya. panggilan, bukan panggilan Tuhan tapi panggilan khotbah. Nah itu yang menggelisahkan saya, yang hari ini Tuhan jawab lewat pandemi ini juga buat saya lebih banyak di rumah membuat seri khotbah Kaleb sampai 4, Mazmur 91 sampai 16 seri khotbah. Kemarin Tulang Elisa saya khotbah sampai 5 seri ya gitu. Saya sendiri menikmati gitu ya. Jadi saya excited, saya merasa pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, menemukan kebenaran firman Tuhan. Secara pribadi ketika kita meneliti, wah hati saya menyala-nyala. Nah itu yang hilang dari saya selama beberapa waktu. Ya. Itu hal yang saya tanyakan. Ya, itu menurut saya malah blessing in disguise juga ya, di tengah banyak waktu di rumah justru menemukan tanda petik ya harta-harta atau kebenaran-kebenaran rohani yang luar biasa untuk bisa digali, kemudian dibagikan seperti itu. Dan jangan lupa pesan saya nanti mutiara-mutiara yang sangat berharga ini supaya tidak hilang begitu saja, didokumentasikan. Ya, kalaupun ada YouTube-nya, tapi jangan lupa dibuat bukunya juga. Nah, kan saya lihat ini ya, sejak beberapa tahun belakangan kan Tony juga tergerak ya, terdorong juga untuk menulis buku. Ini ada di depan saya, ya, judul buku Devosi Hati. Nah, kok bagaimana kemudian bisa muncul hasrat atau kerinduan untuk menjadi seorang penulis buku? Ini tokoh motivator ini satu ini. Ya, bisa share juga. Dulu banyak teman ya yang menyarankan saya menulis buku, tapi saya nggak tergerak ya. Ada teman saya dulu di Andi, Pak Cornelius Tawan Setianu pun berkali-kali ngomong, ayo menulis buku, tapi saya sama sekali nggak tergerak ya. Sampai kemudian ini ketemu kokoh yang luar biasa ini, kokoh Haryono ini. Ada satu kalimat yang menggelitik saya ya, dia ngomong bahwa kalau kamu khotbah bagus, tapi kalau kamu mati orang tidak semua bisa mengingat khotbah kamu, tapi kalau kamu nulis buku itu jadi warisan yang panjang. Orangnya udah mati tapi bukunya tetap bisa diproduksi lagi. Nah itu masih umur panjang nanti. Wah itu keren itu, saya pikir wah ini kok hari ini benar-benar motivator ini. Ya. Menggoyahkan saya. Karena begini ya Ton, kita lihat kan hamba Tuhan dari luar negeri, terutama dari Amerika kan, kita lihat mereka gembala, katakanlah seperti Rick Warren seperti itu ya, atau banyak lagi, siapa lagi, atau pengkhotbah yang terkenal seperti banyaklah, Coyogi juga gembala tapi juga pengkhotbah. Kan mereka juga menulis buku. Nah, harusnya yang di Indonesia itu akan lebih banyak muncul hamba Tuhan juga penulis. Dan kita sudah bersyukur, salah satunya Tony Subiantono. Ini akan dikembangkan terus. Nah, mungkin tantangan apa yang pernah dihadapi selama proses penulisan buku berlangsung ini bagi Tony khususnya? Karena kan harus bagi waktu ya, antara pelayanan keluar, khotbah di gereja, keluarga, tapi juga harus nulis ini. Betul, ya memang tantangan menulis buku, mungkin itu sahabat Bahana yang hamba Tuhan yang mau menulis buku ya, saya ingin berbagi ya. Jadi tantangan yang terbesar adalah kalau buat saya secara pribadi adalah begini, adalah idealisme ya, idealisme. Jadi saya selalu ingin menuangkan banyak hal di situ ya. Jadi saya juga tidak bisa artinya menyerahkan tulisan ini kepada orang lain untuk menulisnya. Jadi ini idealis yang saya ingin ya nulis sendiri, nulis apa ya, itu yang membuat kadang lama ya membuatnya, karena membuat apa ya dari bentuk khotbah narasi menjadi sebuah tulisan itu bukan hal yang mudah ya. Jadi itu yang saya hadapi. Jadi terus karena mungkin pemula, jadi saya penulis buku pemula ya, tidak seperti hamba Tuhan yang lain yang memang udah canggih-canggih, mengubah bahasa itu, bahasa baku menjadi bahasa yang enak dibaca, itu juga sesuatu yang harus belajar ya. Jadi saya punya tesis ini sebenarnya banyak yang mendorong untuk bikin buku kok. Wah, siap itu, ya. Saya menulis itu tentang Nehemia. Kitab Nehemia itu saya bedah ayat per ayat tentang leadership ya. Jadi leadershipnya, jadi tesis saya pun waktu itu bisa
dari kampus ngomong syaratnya tesis bisa dalam zaman pandemi ini bisa 110 halaman tok. Tapi saya 340 halaman loh kok. Wow, Jadi, itu siap jadi sebuah produk buku yang luar biasa ini. Nah, jadi itu detail dan memang saya jadi berpikir nanti pun kalau itu diproduksi itu menurut Pastor Budi ya, Dr. Budi Hidayat, Gembala FGL Semarang dan Dr. Nathaniel S. Prayogo yang menguji saya, dia ngomong ini buku nanti harusnya ada di semua sekolah Alkitab. Nah, Mantap. karena ini sebuah apa eksposisi ayat per ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan Nehemia. Oke, ya. Dan komplit tantangannya, masalahnya, sampai setelah tembok itu dibangun, tantangan di belakangnya juga masih ada. Nah itu yang waktu saya sendiri itu excited itu membuatnya, sehingga Pastor Budi ngomong, Pak ini sudah kebanyakan loh halamannya ya, mau 120 aja boleh, enggak saya mau tak bablas saya harus komplit semua, tanggung saya pikir. Jadi Nehemia 13 pasal itu tak bahas pasal per pasal, ayat per ayat. Jadi itu jadi ada cuplikan bahasa asli juga yang memberikan kita pencerahan. Untuk itulah penerbit Andi ada dan nanti siap untuk mempublikasikan naskah tesis tadi. Setelah diolah sedemikian rupa menjadi buku yang populer. Mantap, saya dorong Tony untuk terus nulis buku. Ya, jangan kalah dengan Rick Warren, jangan kalah dengan Billy Graham, bahkan jangan tinggalkan sesuatu bagi generasi yang akan datang tuh luar biasa lewat karya-karya tulis yang sangat memberkati banyak generasi tentunya. Nah, kalau selama menjadi penulis ini, pengalaman berkesan seperti apa yang Tony pernah alami ya, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sebelum jadi penulis, tapi setelah bukunya terbit menjadi penulis, ada hal-hal yang mungkin yang di luar bayangan itu yang Tony alami, mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Bahana dan pemirsa. Ini saya mau saksian, ini kesaksian. Oke, silakan Ton. Ini buku penyediaan total ya, buku pertama saya. Itu Mazmur 23. Nah, saya ini melayani teman SMA, dia tinggal di Jakarta, dia suami istri, mereka orang sukses di karir mereka. Nah, tapi waktu mereka pacaran, yang perempuan ini teman-teman SMA saya, teman saya, dia Katolik. Nah, yang suaminya orang Kristen. Tapi ketika menikah, si istri ini jadi Kristen, suaminya malah jadi Katolik gitu. Jadi aneh nih. Jadi menurut saya aneh. Nah, istrinya kemudian ikut pelayanan di Jakarta menyala-nyala. Dia ingin bawa suaminya untuk ikut Tuhan gitu loh. Nah, ikut Tuhan berkali-kali diajak nggak mau karena dia ngomong aku udah pernah ngerti Kristen kayak apa gitu. Jadi dia nggak pernah mau gitu. Nah, satu kali ketika buku itu terbit, pas saya itu ada pelayanan ke Jakarta. Nah, karena saya naik pesawat, saya bawa seperlunya. Saya bawa sekitar 50 buku waktu itu yang bisa saya tenteng. Nah, singkat cerita terjual semua waktu itu, bahkan ya pendetanya sempat marah-marah di situ, gembalanya. Dia ngomong kamu itu jualan nggak niat jualan. Dia ngomong, harusnya bawanya 200 gitu ya. Ya, cumanya 2.000, bawa buku 50 dia ngomong gitu. Wow. Marah-marah. Nah, dia hadir di situ, dia beli buku saya. Dia ngomong, makasih ya bukunya, nanti saya baca. Nah, dia ini pengalaman yang tadi pertanyaan Kohar yang tidak pernah saya pikirkan. Nah, dia beli, kemudian sampai rumah dia cerita begini, aku tadi datang KKR temanku yang khotbah gitu. Nah, dia cerita dia nulis buku ini tadi saya beli. Nah, dia letakkan di meja. Nah, dia nggak ngomong apa-apa, ya udah ngomong biasa. Kemudian seminggu kemudian, itu hari Sabtu saya ingat, si teman saya ini nelpon saya sambil dengan suara bergetar, nangis tapi nangis kagum dengan Tuhan gitu. Dia ngomong, kamu tahu nggak Ton? Dia ngomong, karena dia teman juga. Dia ngomong, kamu tahu nggak Ton? Dia suamiku tadi aku habis mandi, dia ngomong, besok kamu ke gereja jam berapa? Aku mau ikut kamu. Loh, kok kamu tiba-tiba gitu? Nah, suamiku tuh bawa bukunya kamu, dia pegangin ngomong gini. Wow.
aku udah baca bukunya temanmu, dia ngomong. Oke. Nah, lu kan baru kemarin, karena Kamis waktu saya KKR, dan dia ngomong, ini buku enggak tebel, jadi aku, karena dia orang pinter, biasa baca buku yang tebel-tebel begitu. Oke. Dia ngomong, ini buku tak baca nggak sampai sejam selesai. Dia tapi nanti membuat hidupku berubah. Aku merasa bahwa amazing. Yeah. apa yang saya alami, apa yang kita alami, punya rumah, punya mobil, punya karir bagus, itu semua akan disediakan Tuhan. Dan buku ini mengubah saya. Saya besok mau ikut kamu ke gereja. Dan sampai hari ini, orang ini ke gereja bersama-sama. Wow, puji ya. Tuhan, puji Tuhan. Jadi, itu yang saya pikir, ternyata benda mati, ya, buku geletak di meja, ternyata bisa dipakai Tuhan untuk sarana mengubah suaminya untuk bisa menjadi satu visi untuk ke gereja bersama-sama. Dan itu menjadi doa yang dijawab. Dia ngomong, tahu nggak, aku doa untuk kita bisa satu gereja, itu bisa doa udah bertahun-tahun lamanya. Dia ngomong berpuluh-puluh tahun. Ya, anaknya udah mau lulus kedokteran juga. Dia ngomong, aku udah puluhan tahun doa ini, tapi hanya dengan buku yang geletak di atas meja tamu, dibaca nggak sampai sejam mengubah suamiku. Ya, jadi, nah itu yang membuat tadi pertanyaan Kohar, pengalaman yang nggak pernah saya bayangkan, yaitu ternyata benda mati pun bisa dipakai Tuhan untuk membuat orang berubah. Amin. Ini kesaksian yang sungguh amazing ini, Ton. Ya, bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat benda mati yang namanya buku tadi. Mengubah hati seorang yang lama jauh dari Tuhan, tapi hanya dengan membaca buku, penyediaan total karya Tony Subiantono, hanya 1 jam, Tuhan sanggup mengubah orang itu. Wow, amazing. Dan ini menjadi pendorong dan semangat untuk terus berkarya, ya, selain berkhotbah, menggembalakan, yang menulis buku lebih banyak lagi. Luar biasa. Nah, sekarang Ton ini bicara tentang masalah sedikit ya, keluarga. Kan Tony aktif banget di pelayanan, tadi saya katakan di awal, ya menggembalaan, ya khotbah kemana-mana, ya belum lagi ada meeting-meeting yang lain seperti itu. Nah, di tengah kesibukan pelayanan dan berbagai agenda yang ada ini, bagaimana cara membagi waktu dan perhatian supaya keluarga ini, terutama anak dan istri, tidak merasa tersisihkan seperti itu atau terabaikan. Ya, bagaimana Tony bisa menjaga keseimbangan, terutama dalam harmonisasi dalam rumah tangga? Mungkin bisa dibagikan, sharingkan, silakan. Ya. Memang tidak mudah membagi waktu antara keluarga dengan pelayanan. Kenapa? Karena kesulitan pendeta satu, bahwa aktivitas kita di Sabtu Minggu itu jam kerja sibuk kita, ya, istilahnya kalau pendeta. Nah, padahal anak-anak libur. Nah, pendeta liburnya hari Senin, anak-anak sekolah. Ini susah sekali mengaturnya. Jadi harus ada yang dikorbankan, ya. Artinya saya harus mengorbankan begini. Saya bagi waktu dengan istri. Waktu saya lagi sibuk pelayanan, istri di rumah, saya yang pergi sendiri, ya. Saya padahal kan idealnya seperti sekarang. Sudah 3 tahun ini saya kalau pelayanan masih sama istri, ya. Jadi itu yang saya harapkan dulu. Tapi dulu nggak bisa karena anak-anak masih kecil. Nah, jadi harus bagi waktu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kadang anak korban, dan artinya saya tetap gandeng, ayo ikut. Misalnya saya harus pelayanan keluar kota, saya ajak anak, ya. Biasanya ya, kalau Semarang, Jogja, Solo aja sih tidak masalah. Minggu malam pulang, Senin anak-anak bisa sekolah kembali. Kadang harus pergi jauh, misalnya ke Cirebon, ke Tasikmalaya, ke Bandung, itu kan anak-anak harus Seninnya libur. Nah, biasanya gurunya udah hafal, ya kan. Ini Senin mesti ikut libur papanya nih, gitu, ya. Ikut tugas papa. Ya, jadi kalau terima rapot itu anak saya izin itu mesti nomor 1 paling banyak. Ya. Jadi, ya angkanya itu bisa sampai 25, 30 itu izin gitu. Jadi itu rekor sekali, ya. Tapi ya saya ngomong sama anak-anak, kamu senang nggak ikut papa pelayanan? Nah, karena masih kecil, anak-anak kan seneng, ya, naik kereta, dan naik pesawat, seneng lah mereka menikmati, ya. Jadi artinya ya senang, ya. Ya berarti kamu sering bolos, artinya kamu harus konsekuen, nilai rapotmu juga nggak boleh jelek. Nah, kalau kamu jelek, ya, kamu mempermalukan pelayanan. Nah, saya kasih beban gitu. Jadi sampai hari ini, ya, saya puji Tuhan,
karena Kristus lah, karena dialah anak-anak saya juga sudah ya berprestasi ya. Artinya anak saya Kesia kemarin juga lulus kuliah pun dengan IP hampir 4 ya. Wah, selamat congrats buat Kesia. Ya, oke. Jadi si Elhanan pun selalu ranking. Jadi walaupun dalam tanda petik sering izin itu ya. Nah, memang ya akhirnya harus ada yang dikorbankan. Tetapi saya menanamkan untuk mendisiplin mereka untuk konsekuensi. Kamu senang ikut pelayanan keluar kota, senang kamu ya, tapi kamu harus dapatkan nilai yang baik. Jadi itu yang saya tanamkan. Jadi itu ya cara membagi waktu perhatian, melibatkan istri, melibatkan anak dalam pelayanan juga. Meskipun tanda petik ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam hari ini, mungkin anak izin atau tidak bisa mengikuti belajar hari Senin di sekolah, tapi tetap ada konsekuensi, resiko anak harus belajar double porsi seperti itu. Dan hasilnya pun tidak mengecewakan dengan prestasi nilai akademis yang luar biasa. Ini luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh bagi sahabat Bahana, bagaimana seorang ayah yang begitu sibuk, ya pelayanan, ataupun mungkin banyak juga ayah-ayah yang lain sibuk pekerjaan, tapi tetap bisa meneladani dan memberi contoh yang baik buat anak-anak untuk tetap berprestasi di bidangnya. Ini luar biasa sekali saya rasa. Nah, kalau bagi Tony sendiri, apa sih arti sebuah keluarga itu? Dan saya lihat Tony beberapa waktu belakangan kan juga sering memberikan seminar atau ya kalau katakanlah pengajaran-pengajaran tentang keluarga ya. Nah, apa arti keluarga buat seorang Tony Subiantono ini? Ya, saya di luar sebagai gembala, saya juga pelayanan aktif di BPD, GBI, Jateng DIY ya. Oke. Saya staf BPD sebagai ketua bidang pembinaan keluarga. Ya, jadi saya mengampu untuk Jateng dan DIY, untuk GBI saya adalah bidang pembinaan keluarga koordinator. Nah, masa banyak mengurus keluarga dan keluarga-keluarga, dan buat saya secara pribadi keluarga adalah sesuatu yang sangat penting ya. Keluarga adalah dunia kecil pelayanan saya. Keluarga adalah kesaksian yang hidup dari pelayanan saya. Keluarga adalah sesuatu yang membuat saya kuat. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di luar, keluarga adalah tempat saya kembali. Ya, keluarga adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Keluarga adalah di mana kita sungguh-sungguh mengalami banyak hal, dan khususnya kalau kita pelayanan ya, apapun yang kita ucapkan akan dilihat oleh keluarga. Jadi bagaimana mungkin istri, anak-anak saya bisa ikut pelayanan saya kalau sementara apa yang saya ucapkan berbeda dengan apa yang ada di rumah. Ya, pasti mereka pun akan dalam tanda petik muak gitu ya, sebel mau muntah mungkin ya. Ini hanya bisa ngomong tapi di rumah kelakuannya beda jauh. Tetapi sejauh ini anak-anak saya adalah anak-anak saya, istri adalah mereka yang paling excited untuk ikut saya melayani. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa sesuatu apa yang terjadi sungguh-sungguh keluarga adalah tempat yang ya sesuatu yang di mana kita melihat kejujuran, integritas semua ada di situ. Wow. Ya, karena Yesus sendiri kan pernah berkata, seorang nabi dihormati atau diterima di banyak tempat di daerah manapun, tetapi di negerinya sendiri, di rumahnya sendiri ditolak. Ini tantangan seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pengkhotbah biasanya justru dalam rumah. Tapi Tony bisa bisa menampilkan satu keteladanan yang luar biasa sehingga keluarga pun akhirnya juga bisa menerima seorang ayah, seorang suami yang melayani dan mencintai Tuhan, bahkan mereka pun juga ikut melayani bersama-sama. Ini luar biasa. Ya, ada satu buku juga yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Pak Roni Daud, Keluargaku Surgaku. Ya, bagaimana keluarga Tony juga bisa menjadi surga bagi anak dan istrinya. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh amazing. Nah, terima kasih Ton untuk waktunya. Ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Berharap next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, tapi mungkin sebelum kepada ending, saya ingin tanya, sampai saat ini nilai-nilai seperti apa ya yang Tony miliki, yang Tony hidupi, yang Tony pegang terus teguh dan jalani, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ada nilai-nilai yang diyakini.
Ya, jadi ada beberapa hal yang pasti Oke, saya hidupi senantiasa. Yang paling utama adalah integritas. Jadi oke. integritas adalah nilai yang saya paling junjung tinggi ya. Uh, di mana integritas ada sebuah ungkapan yang berkata integrity is doing the right thing even when no one is watching. Yes, that's right. Integritas adalah di mana kita melakukan hal yang benar saat orang lain tidak melihat. Persis. Jadi saat kita sendirian, disitulah integritas kita teruji. Ya. Nah, disinilah saya rindu untuk terus berpegang menjadi hamba Tuhan, baik di dalam gereja, baik di dalam keluarga. Integritas akan terus menjadi bagian hidup saya yang dimana apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan adalah yang sama. Apa yang menjadi motivasi saya betul-betul saya ucapkan keluar dari dalam hati saya, dan itu adalah sebuah kejujuran sehingga anak-anak saya, keluarga akan bisa melihat apa yang sungguh-sungguh saya lakukan. Jadi buat saya integriti adalah bagian yang terpenting di hidup pelayanan saya. Ya. Itu kok. Okay. Integriti ya. Ya. Yang hal yang terpenting dalam kehidupan keluarga dan pelayanan Tony luar biasa ini. Ya karena tidak mudah ya untuk mempertahankan karier, mempertahankan prestasi, mempertahankan pelayanan yang maksimal kalau tidak diimbangi dengan integritas. Karena itu kan ada pepatah yang mengatakan atau ungkapan atau kata-kata bijak yang mengatakan seseorang bisa saja dengan cepat naik ke posisi yang tertinggi, naik di puncak prestasinya. Tetapi kalau tidak disertai dengan integriti atau integritas, secepat itu pula orang itu akan jatuh. Ya. Tetapi kalau dengan integritas, kita akan mampu bertahan di satu posisi untuk jangka waktu yang panjang sampai maksud Tuhan, kehendak Tuhan disempurnakan lewat hidup kita. Nah, terakhir Ton, mungkin ada closing statement, ya, ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan kepada sahabat Bahana, kepada pemirsa dimanapun, ya khususnya di dalam menghadapi masa-masa yang masih sulit seperti sekarang ini. Silakan Ton, kalau ada. Ya, mungkin closing statement saya berbicara tentang program ini adalah semua karena Dia. Apapun yang kita lakukan hari ini, situasi mungkin kita harus mengalami masa-masa sulit, kita harus menghadapi keadaan yang membingungkan, atau mungkin sahabat Bahana yang masih dalam pergumulan tentang panggilan pelayanan. Saya ingin mengatakan bahwa sungguh kalau kita bergantung dengan Tuhan, maka Dia akan membuka jalan, Dia yang menyediakan. Yang apa yang kita nggak pikirkan, Dia semua menyediakannya. Jadi sekali lagi itu semua karena Tuhan. Jadi itu sebabnya harus bergantung dengan Tuhan. Itu Eko. Wow, terima kasih Ton untuk closing statementnya. Sahabat Bahana, kita mendengar satu pesan yang sangat berharga dari hambanya Pastor Tony Subiantono. Di tengah masa yang sulit ini, mari kita menjadi pribadi, menjadi orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, ya, taat kepada kehendak Tuhan. Seperti Pak Tony dari awal tidak pernah berpikir atau tidak pernah punya bayangan untuk menjadi seorang pendeta atau gembala. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil, ya Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan yang memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga sampai hari ini kita melihat Pak Tony dan keluarganya dan pelayanan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, demikian perbincangan saya dengan Pastor Tony Subiantono. Nah, kalau sahabat Bahana ingin sekali lagi mengenal Pak Tony lebih jauh, lebih dalam, ya, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang beliau sudah sampaikan secara tertulis. Nah, bisa mendapatkannya lewat kedua buku yang sudah terbit ini, yaitu buku Devosi Hati dan satu lagi buku yang berjudul Penyediaan Total. Yang tadi kita mendengar sharing Pak Tony menjadi kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seorang yang jauh dari Tuhan hanya dengan membaca buku Penyediaan Total 60 menit hidupnya berubah. Buku itu sangat powerful, ya. Buku itu merupakan pengajaran dari Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur Daud pasal 23, ya, dikupas demikian rupa. Nah, sahabat Bahana bisa mendapatkan buku ini dengan memesannya langsung dengan menghubungi nomor kontak yang saya informasikan, yaitu 0878 3862 1562. Sekali lagi, hubungi nomor 0878
38621562. Silakan dapatkan buku dari Pastor Tony Subiantono, baik devosi hati maupun penyediaan total. Dan kita doakan tentunya sahabat Bahana untuk Pak Tony bisa segera ya disusulkan buku-buku selanjutnya, yang ketiga, yang keempat. Oke Ton, terima kasih untuk sharingnya, untuk waktunya mengobrol bersama saya di program Karena Dia ini. Dan saya percaya ini menjadi inspirasi, ya, motivasi dan berkat untuk sahabat Bahana. Ya, kali ini secara khusus saya berbincang-bincang dengan hambanya, berbicara tentang panggilan pelayanan. Untuk itu sahabat Bahana dimanapun, ketika Tuhan sudah memanggil untuk kita masuk dalam kehendak rencana dan panggilannya, jangan kita tolak. Ada konsekuensi berat bagi seorang yang menolak panggilan Tuhan kalau dia tidak bersedia memenuhinya. Contoh di Alkitab yang sangat jelas yaitu Nabi Yunus. Tuhan panggil dan perintah Yunus untuk ke Niniwe, tapi Yunus menolak panggilan Tuhan dan dia mengalami celaka, mengalami nasib buruk, ya, akhirnya harus dibuang ke laut, masuk dalam perut ikan. Tapi kalau kita sudah dipanggil, mari lebih baik taat. Pak Tony sudah memberikan contoh yang luar biasa. Dan sampai hari ini Tuhan memakai hambanya ini, dan kita doakan terus ke depan, di hari-hari ke depan, tahun depan, Tuhan akan semakin membuat Pak Tony, ya, blessing for many people in this country and in another countries, ya, menjadi berkat yang besar bagi Indonesia, bagi bangsa ini, dan juga bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Salam sehat, tetap semangat, ya. Andalkan Tuhan, terus menyala-nyala dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Kiranya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom.